seller ko may pare di shooting kung pare. Seller ko may pare di shooting kung dari pasar orang katu. Letol apa tuh pokoknya? Letol apa tuh? Letol apa itu? Tangan deh, tangan. Tali masker. Kalau itu pangalaki. Ganda apa kok? Ganda apa? Tan sadrat. Mantap. Apa nih? Weh, waras sekali ya guys. Sila bikin nanti akan Weh, ambil pasarapan nanti. Apa itu kak? Iya. Ini apa kami rampul ame? May tinong ibalo kami ni atule. Iba to tinong kami ni na at naging damor kayo. Ano kende tensin na daw ikakande ko tero. Kare. Daripada yan. Kepada ada saudaranya ya.
taruh gulam biper ke dalam. Desera ka bagay masama. Mana itan? Ya. Ya. Garuk-garuk. Alay mo to pasarap ni pila kita. Garam na intan. Ano tela sila din mamakan siyang kita na. Sarapan. Pagkasabihan mo. Kasi alam kita. Hai pagi. Okay. Weh. Saya dah boleh ya. Oh. Hindi naman na. TV sangat lah. Okay, baik. Langsung kena. Mau lanjut mengajar. Oh kadi, indar kamu selesai, namun cengko. Oh, indir ka di. Ala, indar namun cengko kadi. Kuda ka kunia tak ko yo lalala. Sama mai kuda ka ko, sudah bisa ko le. Kuda ka ko sama mai napa ade ko. Mari ko pasa. Lono di Bayu. Oh, lono di Bayu. Baju baru. Baju baru sama itu ada. Dia saweran sama ini. Naik satu tingkat, naik satu tingkat. Tapi di kota naik kasih tangkap. Jalan.
Iya, iya, iya. Iya, benar. Sebagian bisa komite nenek anak-anak. Mama, di mana sih? Oke, mantap. Ganti ujung-ujungnya.
Saya sabi niya ko, iyo. Tapos sumisang na ito, dahil nggak ada lagunya. Mantap jadi. Cek, cek. Cek, cek 1 2 3. Ini semua ibu manis dan bapak manis.
Oke, mantap. Mantap. Kamu lempar Oh. Malah kok mau timbang sama aku. Bahaya. harus netral. Oh iya. Emang kira-kira harus keluar kan? Merah saya itu simpuk ke pokok sini dengan simpuk ke luar kata. Ibig ko piso. Paninguyan lang siya. Satu. Mana sampai dua ke selatan dulu nah. Oh, di sana sang. Wah, iri-iri kopi ya. Oke, keluarga dari Tokesan deh semua. Oh, Makula. Oh, Makula, guys. Makula ini.
Sama majelis dari sini. Oke, mantap. Saya kirim ke uang mesin yang ada di HP. Tapi harus di tukang musik kan sudah oke. Nah udah ada juga siap. Ih, balik lagi. Ada balik Selamat siang, sidang perkabungan yang dikasihi Tuhan. Kita akan memulai ibadah pemakaman pada siang hari ini. Mana pemakaman adalah orang tua kekasih kita yang dengan hormat saya sebut namanya, almarhum Penatua Christian Embong Bulan. Sidang perkabungan yang dikasihi Tuhan, mari kita tenang. Kita akan memulai ibadah kita pada siang hari ini. Namun sebelumnya kita akan mendengar Mahanaim yang akan dibacakan oleh Bapak Penatua, Ibu Penatua Adriana SPD MA. Kepada Ibu dengan kasih disilakan. Daftar riwayat hidup almarhum. Nama Christian Embong Bulan, Sarjana Hukum. Tempat tanggal lahir Makale, 15 April tahun 1957.
meninggal di Kendari pada tanggal 21 September 2024 pukul 10:19 waktu Indonesia bagian tengah dalam usia 67 tahun 5 bulan. Almarhum meninggalkan seorang istri, Ibu Dorce L. Mangontan STP, dan 3 orang anak, Bunga Karismayani Embong Bulan SE, Cynthia Hernita Embong Bulan almarhumah, dan Kesia Ada Embong Bulan, serta 1 orang menantu Jimmy. Riwayat pendidikan: almarhum pernah bersekolah di SD Negeri 3 Makale tahun 1970, SMP Katolik Makale tahun 1973, SMA Katolik Makale tahun 1976, dan di Universitas Hasanuddin Fakultas Hukum Perdata tahun 1984. Riwayat pangkat dan golongan: almarhum diangkat sebagai pegawai negeri sipil pada tahun 1986 dalam pangkat 3A. Penata muda tingkat 1 3B tahun 1990. Penata 3C tahun 1994. Penata muda tingkat 1 3D tahun 1998. Pembina 4A tahun 2009 dan pembina tingkat 1 golongan 4B tahun 2013. Riwayat jabatan: almarhum pernah diangkat sebagai staf subbagian penyusunan rencana dan program dinas sosial, kepala seksi penyaluran PSBR Kendari di dinas sosial, kepala seksi rehabilitasi tuna sosial di dinas sosial Kendari, dan yang terakhir sebagai kepala bidang logistik di BNPB Provinsi Sulawesi Tenggara. Riwayat jabatan gerejawi: 1. Almarhum pernah menjadi Majelis Jemaat Ora et Labora Kendari dari tahun 2005 sampai tahun 2015 sebagai penatua. Yang kedua, Majelis Jemaat Mahanaim Hondis Kendari tahun 2015 sampai almarhum meninggal dunia sebagai penatua. Riwayat jabatan organisasi gerejawi: 1. Almarhum pernah menjadi Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Mahanaim Hondis Kendari periode 2015 sampai 2020. Yang kedua, sebagai Wakil 1 Badan Pekerja Majelis Jemaat Mahanaim Hondis Kendari periode 2020 sampai 2025. Dan yang ketiga, almarhum sampai meninggalnya sebagai Ketua Pelayanan Kategorial Lansia Job Sutra periode 2020 sampai 2025. Demikian daftar riwayat hidup almarhum. Terima kasih. Salam. Terima kasih. Selanjutnya kita akan mendengarkan kata-kata sambutan. Yang pertama dari Majelis Jemaat Mahanaim Kendari yang akan disampaikan oleh Penatua Depa Bubang Eshud. Yang kedua, ungkapan hati dari keluarga yang akan diwakili oleh Bapak Gidon Sitohang. Kita melangkah dari sambutan atau kata-kata sambutan dari Majelis Jemaat kepada Bapak yang akan menyampaikan sambutannya dengan kasih. Disilakan. Shalom. Halo. Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu sedang bergabungan yang dikasih Tuhan. Iya, sebentar memang saya sudah tadi saya wanti-wanti memang jangan sampai salah nama disebut. Karena nama ini nama yang kayaknya di Toraja tidak ada, tetapi kalau di Mamasa semua depa itu hanya sambungannya. Kalau saya depa Bubang dari Mamasa, hanya kurang lebih 30 tahun tinggal di Kendari. Ya baik Bapak Ibu, sebelum
Saya mewakili dari DPR Jemaat Mahanaim Kendari. Pertama-tama kami menyampaikan permohonan maaf Ketua BPM Jemaat Mahanaim dan dalam hal ini Ibu Pendeta Jurusan dari STH yang seharusnya mewakili Jemaat Mahanaim untuk menyampaikan ungkapan belasungkawa pada siang hari ini, tetapi berhubung kesehatan terganggu, tadi subuh sekitar jam 5 kami bawa antar ke rumah sakit Laki Padada dan saat ini sementara dirawat di rumah sakit, dan jam 8 tadi memberi mandat kepada saya untuk mewakili menyampaikan ungkapan belasungkawa pada siang hari ini. Mama Risma bersama Risma, Kesia, dan Jimmy beserta dengan seluruh rumpun keluarga dari almarhum Penatua Christian Bongbulan SH sebagai pemangku luka yang kami hormati, Bapak Ibu Pendeta Gereja Toraja Jemaat Siang Makale bersama dengan rekan-rekan Penatua Diaken dan seluruh anggota Jemaat Siang Makale yang saya hormati dan saya kasihi dalam Yesus Kristus. Yang saya hormati pemerintah Kabupaten Tanah Toraja yang hadir pada saat ini, yang saya tidak sebut satu persatu, yang kami hormati. Dia yang kami hormati Bapak Ibu hamba-hamba Tuhan dari berbagai denominasi gereja yang hadir dalam ibadah pengepasan dan ibadah pemakaman almarhum Bapak Penatua Christian Bongbulan SH yang saya hormati, bersama dengan seluruh keluarga sidang pergabungan yang hadir pada saat ini, dan juga kami hormati Ibu Pendeta Noviana Berpanginan STHMIF, Wakil Ketua Sinode Suda, bersama dengan Ibu Pendeta Hermin Suda STH, Sekretaris Klasis Kendari Bena Utara yang bisa hadir bersama-sama dengan kami yang kami hormati. Berbicara soal kematian Bapak Ibu, saya kira kematian sudah tidak asing lagi, bukan hal yang asing atau bukan hal yang luar biasa, tetapi kematian adalah sesuatu hal yang sudah biasa. Tetapi bahkan sampai sekarang ini masih banyak orang yang takut mati, ya, termasuk mungkin juga para hamba-hamba Tuhan. Masih ada yang takut mati, karena apa? Karena kita berpikir bahwa kematian itu memisahkan kita dengan orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita sayangi. Kemudian juga kematian itu terkadang kita memikirkan masih ada perkara-perkara duniawi. Mungkin karena anak-anak kita masih kecil, anak-anak kita masih membutuhkan biaya dan lain sebagainya, sehingga kita terkadang, waduh, mudah-mudahan sebelum bisa mati. Padahal kematian ini adalah kita tinggal menunggu jadwal kita. Kapan dan di mana, bagaimana caranya Tuhan untuk memanggil kita. Sidang pergabungan yang dikasihi Tuhan, kami mengingat almarhum Bapak Penatua Christian Bongbulan adalah satu sosok keteladanan kami dari Jemaat Mahanaim, karena sejak terbentuk Gereja Jemaat Mahanaim Homis November 2014, beliau sebagai Ketua pada Gereja Majelis Jemaat Mahanaim sampai dengan 2020, seperti yang disampaikan dalam daftar riwayat hidup tadi. Dan tahun 2020-2025 ketika ada perubahan tata dasar Gereja Jogsutra bahwa ketua harus dari majelis pendeta jemaat, maka Bapak almarhum Penatua Christian Bongbulan terpilih sebagai wakil ketua 1 BPM Jemaat Mahanaim Homis Kendari sampai almarhum menembuskan nafas yang terakhir. Dan kami percaya Bapak Ibu bahwa almarhum ini adalah orang yang sangat tekun dalam pelayanan. Saya lebih banyak berburu tentang pelayanan dari almarhum, karena ya kalau dalam organisasi gereja, berbagai gereja seangkatan saya mulai dari 2005 di Orel, kami sama-sama terpilih sebagai penatua sampai sekarang.
Begitu juga dalam kedudukan BPJ, dia sebagai ketua, saya selalu sekretaris sampai sekarang, dan saya banyak berguru tentang keteladanan iman dari beliau. Dan kami dari Jemaat Mahanaim sangat-sangat kehilangan, bukan hanya turut berduka cita, tetapi kami dari seluruh anggota Jemaat Mahanaim terdiri dari 207 kakak, kurang lebih 800 jiwa, sangat kehilangan satu sosok keteladanan iman kami. Kalau dalam tahun ini Bapak Ibu sudah 2 tokoh gereja kami yang dipanggil Tuhan, ya dua-duanya orang terancam. Di bulan Juni kemarin Bapak Insinyur Simon Pepaloan yang rumahnya juga di Pelosok di dekat sini, yang juga diantar ke Tanah Toraja. Dan beliau juga sebagai ketua pembangunan, pembangunan, penatua, dan semuanya ini adalah kami sangat kehilangan. Dan selanjutnya kami juga terus menyampaikan terima kasih kepada Majelis Gereja Gereja Jemaat Sion Makale yang sudah bekerja sama dengan kami dalam memimpin ibadah penghiburan kemarin, dan juga pada saat ini kita akan bersama-sama akan melepaskan bagi saudara kekasih kita, orang tua kita, rekan sekerja kita untuk dimakamkan orang tua saudara kekasih kita ke tempat pemakaman. Dan sekaligus juga kami dari Jemaat Mahanaim Modus Kendari menyampaikan permohonan maaf sekiranya ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu keluarga, hati Bapak Ibu majelis atau seluruh anggota Jemaat Sion Makale, dan juga kepada seluruh yang hadir pada saat ini. Sekiranya ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, dalam kesempatan ini kami mohon dimaafkan. Jadi sekali lagi kami sampaikan bahwa kami dari seluruh anggota Jemaat Mahanaim sangat kehilangan dan berduka cita atas dipanggilnya oleh Tuhan almarhum Bapak Penatua Christian Embong Bulan, Sarjana Hukum. Dan kami terus mohon dukungan dari seluruh pihak untuk Ibu Pendeta kami yang seharusnya kami sudah jadwalkan setelah selesai pemakaman kami akan kembali ke Kendari, tetapi karena Ibu Pendeta masih dalam perawatan di rumah sakit lagi Padada, mudah-mudahan. Saya kira itu demikian yang kami sampaikan pada saat ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Shalom. Terima kasih. Selanjutnya, ungkapan hati dari BPMS atau Sinode Gesutra yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Noviana Batara Panginan. Dengan kasih disilahkan. Shalom. Selamat pagi. Pertama-tama kami menyampaikan siogianya yang berdiri di tempat ini adalah Bapak Ketua Sinode Gesutra. Hanya saja beliau sementara menjalankan tugas dan tanggung jawab, sebab itu diserahkan kepada saya sebagai Wakil Ketua Sinode Gereja Protestan di Sulawesi Tenggara. Yang saya hormati semua kita yang berada di pelataran duka, yang boleh membagi duka cita bersama dengan keluarga di tempat ini. Yang saya hormati Ibu Dorce Mangontan bersama dengan anak-anak dan juga anak mantu yang terkasih. Ucapan syukur dan terima kasih, walaupun kita berada dalam suatu duka cita yang begitu dalam akan kepergian orang yang paling kita kasihi, kita sayangi dalam kehidupan kita. Selaku suami, selaku ayah, bapak mantu, dan juga sebagai saudara, dan juga seluruh handai tolan,
dan kerabat serta keluarga besar yang berada di tanah Toraja. Tetapi kita semuanya terus boleh menyatakan bahwa rancangan Tuhan begitu indah dari setiap kehidupan kita semuanya. Sehingga hari ini, mulai dari kendari perjalanan sampai tiba di rumah di tempat ini, kita semuanya diberi kekuatan dan kesehatan yang baik. Bapak Ibu sekalian, Gereja Protestan di Sulawesi Tenggara dalam pengaturan dalam sebuah peraturan khusus yang mengatur akan segala sesuatunya termasuk dalam rangkaian pemakaman, bahwa setiap majelis jemaat yang meninggal dunia, semuanya rangkaian acara dalam pelepasan dan pemakaman dilakukan oleh Badan Pekerja Majelis Sinode GEP Sultra. Sebab itu kami hadir di tempat ini untuk boleh bersama-sama memakamkan orang yang paling kita kasihi dan juga bersama-sama dengan Gereja Toraja. Saya perlu menginformasikan kepada kita semuanya bahwa di Sulawesi Tenggara, Gereja Protestan di Sulawesi Tenggara memang hanya ada di Sulawesi Tenggara, sebab itu ada kata di. Tidak ada GEP Sultra di mana-mana, hanya di lingkup wilayah dari Sulawesi Tenggara. Dan juga kami selaku pendeta-pendeta GEP Sultra, kurang lebih 80% adalah orang-orang Toraja dan juga orang Mamasa. Dan untuk seluruh anggota jemaat di Gereja Protestan di Sulawesi Tenggara, sebesar 60% adalah orang-orang Toraja. Bahkan di sana ada satu gereja GEP Sultra pure orang-orang Toraja. Dan memang kita adalah orang-orang Toraja yang merantau di bumi Sulawesi Tenggara. Sehingga perjalanan pelayanan dari Gereja Protestan di Sulawesi Tenggara begitu banyak diwarnai oleh kurang lebih mungkin 50% dari berbagai keputusan-keputusan, baik itu di sidang sinode, baik itu di sidang-sidang klasis, diwarnai dengan kebiasaan-kebiasaan kita dari Gereja Toraja. Karena pengambil keputusan-keputusan di GEP Sultra, saya menyampaikan tadi, begitu banyaknya orang-orang Toraja yang ada di bumi Sulawesi Tenggara. Oleh sebab itu, pada kesempatan yang indah ini, dalam rangkaian pemakaman almarhum adalah salah satu orang Toraja yang memberi kontribusi terbaik dalam pelayanan di Gereja Protestan Sulawesi Tenggara. Kalau tadi dikatakan di sekitar tahun 2005, beliau dalam kepemudaannya juga sudah memberi kontribusi yang begitu banyak, di mana dia bertumbuh dari Gereja Toraja, sehingga banyak keputusan-keputusan dalam kepemudaan juga bernuansa dari Gereja Toraja. Dan juga beliau menjadi ketua majelis dan juga menjadi bahagian dari kaum bapa. Dan yang terakhir ini,
beliau dipercayakan oleh Sinode GEP Sultra untuk menjadi Ketua Pelayanan Kategorial Lansia di lingkup Sinode. Dan itu juga yang menjadi bagian dari GEP Sultra. Apalagi beliau adalah bahagian dari kepengurusan di Sinode, sehingga untuk penghormatan yang terakhir, kegiatan-kegiatan dalam rangkaian pemakaman diambil alih oleh Badan Pekerja Majelis Sinode GEP Sultra. Itulah GEP Sultra yang pada saat ini sementara berduka cita akan kepergian orang yang kita kasihi. Kami dari BPM Sinode GEP Sultra menyampaikan kepada Ibu Dorce bersama dengan anak-anak mantu dan anak, kiranya keluarga boleh dikuatkan dan terus kembali ke Kendari untuk melihat apa yang boleh ditabur selama ini oleh suami yang terkasih, papa yang terkasih, kiranya boleh memotivasi dan menginspirasi akan kehidupan istri dan anak-anak, juga untuk memberi kontribusi yang terbaik di dalam perjalanan kehidupan pelayanan gereja Protestan di Sulawesi Tenggara. Terima kasih atas kesempatan yang boleh diberikan kepada kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati, menguatkan kita semuanya, dan memberi penghiburan yang sejati. Amin. Selanjutnya, ungkapan hati dari Majelis Jemaat Sion Makale yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Yusniati Buntung STH. Kepada Ibu disilakan. Terima kasih. Shalom. Ya, salam kasih, salam hormat bagi kita semua, terlebih kepada semua hamba Tuhan dari GEP Sultra, semua hamba Tuhan yang hadir dari Gereja Toraja, segenap keluarga yang berduka, kepada semua Bapak Ibu, kekasih-kekasih saya yang hadir di pelataran duka cita ini. Puji syukur oleh rahmatnya kita dipertemukan pada saat ini. Kemarin kita sudah melaksanakan serah terima dari GEP Sultra Jemaat Mahanaim Hombes ke Gereja Toraja Jemaat Sion Makale. Namun dalam kesepakatan kami dalam pemakaman hari ini akan dilaksanakan kerjasama antara GEP Sultra dan Gereja Toraja Jemaat Sion Makale. Tentu di awal kami memberikan informasi dan pemahaman seperti ini supaya ada pemahaman yang sama selama ibadah ini berlangsung. Tadi saya berseloroh, kebetulan kemarin yang menyerahkan surat penyerahan pelayanan adalah Pendeta Joyce ya dari GEP Sultra. Pendeta Joyce sekarang dirawat di rumah sakit. Nah, yang terima kemarin surat penyerahan pelayanan Pendeta Otto dari Gereja Toraja Jemaat Sion. Pendeta Otto juga masuk rumah sakit, jadi sama-sama. Jadi sama ya. Iya, kebetulan tadi malam Pendeta Otto masuk rumah sakit dan kayaknya Pendeta Joyce juga masuk rumah sakit kemarin atau tadi pagi ya? Oh, tadi subuh. Ya, kurang lebih beberapa jam. Ya, dan dirawat di rumah sakit yang sama, Rumah Sakit Laki Padada. Ya, tentu ini kita bawa dalam doa nanti kedua hamba Tuhan yang ada dalam kelemahan tubuh. Lalu yang berikut yang akan kami sampaikan bahwa tentu kerjasama dalam pelayanan ini kita lakukan dalam kesepakatan bersama antara Gereja Toraja, Jemaat Sion Makale dan GEP Sultra Jemaat Mahanaim Hombes. Ya, dulu sekian tahun yang lalu saya praktik jemaat di sana.
di Gap Sultra Jemaat Ora et Labora di Mandonga. Ya, kemarin saya tanya-tanya kepada majelis, katanya ada yang baru SMP, baru SD, baru apa ya. Sekarang kita berjumpa di sini ya. 2002 yang lalu saya di sana praktek 4 bulan. Kebetulan tinggal di rumahnya Ketua Sinode yang sekarang, Pak Martin Sambira, karena istrinya itu mentor saya dulu. Ya. Seandainya Bapak yang datang, pasti kami lama bercerita. Saya kira demikian penyampaian dari kami. Sebelum mengakhiri, atas nama Majelis Gereja Jemaat Sion Makale, atas nama pengurus OIG Jemaat Sion Makale, dan semua keluarga besar Jemaat Sion Makale, kami menyatakan duka cita yang dalam atas meninggalnya kekasih kita. Dengan hormat kami sebut namanya Bapak Christian Embong Bulan, sarjana hukum, akrab dipanggil dalam keluarga Bapak Risma. Tuhan menghibur segenap keluarga. Terima kasih, Tuhan memberkati kita. Selanjutnya ungkapan hati dari keluarga yang akan diwakili oleh Bapak Gideon Sitohang. Kepada Bapak dengan kasih disilakan. Yang saya hormati segenap pengurus Sinode Gap Sultra Kendari. Yang saya hormati Majelis Gereja Mahanaim Kendari. Yang saya hormati segenap majelis Gereja Toraja Jemaat Sion Makale. Juga yang saya hormati segenap majelis Gereja Toraja Jemaat Awak Tiromanda. Yang saya hormati pemerintah setempat, jika ada bersama-sama dengan kita pada siang hari ini, Ibu Bapak sidang perkabungan yang sama-sama saya hormati dan saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya berdiri di depan Bapak Ibu mewakili Ibu Janda, Mama Risma dan Kesia, bersama seluruh rumpun keluarga, baik dari keluarga Embong Bulan dari Redak, baik dari keluarga Mangontan dari Sangala, juga dari keluarga Andi Lolo dari Awak, dan seluruh rumpun keluarga yang mempercayakan saya untuk menyampaikan ungkapan hati kepada Bapak Ibu sidang perkabungan yang kekasih di dalam Tuhan. Nakua batingki tangarapa apa tu penangki tangaliu pa tangi marangaki belan na manis sa minggu mangkan na kipasule lakotam para paana te paindoran na te totungara do lo awa ti Romanda ang kiampao mo kareba dio Kendari umuaya tu anak Takaboroy Christian Embong Bulan
Batu malute di Kamboroilan Parapuan Papa Risma natambay kaboro mo to tumampana. Ladi tulo karakaya langi, ladi manang ngairika, sanda adu kaya ladi lempangan, pangkun ladi lempean kenapa patilen noki. Apa susi misa atau apa tongan langampuang kuma apa tu dadilan tengah keluarga apa tu dadilan tengah keluarga atas lanasang manasa kuma apa aporian nanasang ya puang ya moto belan na pa aporian na ya puang la tatiro maleso situru agan kapatonganan ta kumua melo ya agan na. Ya moto tulaman dadi papakatana lako kita mintu solanasang lamparapuan pakapaka papakatana maakay ringan na dako pike dako ana parampoy pelayan yo may Gepsutra lako kita solanasa tu papakata na tungga lamay sukaran na puang tulamen dadi penggarantosan na agan katuanta solanasang paka buutuduka tu papakatana ludamay batu tira sulapa agan randu ko na si sarak angin di pudo ko na te anak Papa Risma saya lakot atu te mote kami segenap keluarga jujur mau menyatakan umua yati agan kamasusan tangya kamasusan kimanna tangya kamasusan naman na Mama Risma si Solarisma na Kesia apa kamasusan ta solanasang duka mendadi pa apakatana tamatang-tanga na parapuan kumo kamasusan tu kisa adingan duka ta sa adingan solanasang ya marate sangadin na kamatian lana sa aburan dan di puduk kila na dete dara lengko di lilaki tukurian sumanga lakomunto ki solanasang kurre sumanga lako pengurus segenap pengurus Sinode Gepsutra dan Majelis Gereja Jemaat Mahanaim tutontong ungkawal lite jenasa mulai ke ede umay kendari saya lakot yak tutote mote mi papayantongan tu painan melo hati yang tulus untuk menyampaikan rasa duka yang dalam terhadap segenap keluarga yang ada di Toraja. Terima kasih Tuhan memberkati atas semua kebaikan, atas semua pelayanan yang sudah disampaikan di tengah-tengah keluarga. Kuresmana lako Majelis Gereja Jemaat Sion pada mangkau nalakatan kuresmana lako
Majelis Gereja Jemaat Awak Tiromanda, tuduka unala katahan, kurusmang alako patondokan, bulyaran tedada, tumangkong papayang painan melo, painan makaritutu, tutontong umpelihara itu kebersamaan lalu patondokan, anda pasakaran kita hinan tanay berteduh solanasang. Kurusmang alako mintu, siulo, lasang abanuin dete, tumbay bungabungi mo si turu-turu, tumbay demiki terganggu. Apa kusanga tem ito agan na. Kikanasay kumua mapahang kumikamu, solanasang. Kuras mga makalimaan na lako kita mintu solanasang. Turan palantial lo totemo untong konya lo liko na. Hindi anak kipakaboro. Almarhum Christian Embong Bulan. Tutang pira-pira maratun na ana dipasuli lako tanpa rapaan. Siamin tupay ng melo tumangka rampan lantang na tangana keluarga hindi te banua masusa. Tangkiu po kisa abu si misa-misa. Apalagi kuya te kurren sumanga aki. Kipatutun lako kita solanasang tae kipasalerinding kipaleko na mananga. Anapuang maratontong pasak kiki solanasang. Anatontong raapak-raapak kaborona. Antatontong masak kimairi marudindin solanasang. Pada moto Kurusmang. Sidang pergabungan yang dikasihi Tuhan, saatnya kita akan memulai ibadah saat ini, di mana pelayan firman adalah Ibu Pendeta Noviana Batara Panginan dari BPMS Sultra, dan liturgis Ibu Penatua Mariana Tangirero, jemaat dari Jemaat Sion Makale. Kepada yang bertugas disilahkan. Segenap keluarga yang berduka, Bapak Ibu sidang jemaat yang sudah hadir di pelataran duka, kita akan mencari penghiburan di dalam Tuhan. Saya undang kita bangkit berdiri, kita menyanyi suaramu ku dengar memanggil diriku. Dan segala kemuliaannya seperti rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya.
Pertolongan kita datang dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, dan yang memelihara kasih setianya, dan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. 1 Petrus 1 ayat 24 sampai 25.